Boleh lah, silakan. Nggak sibuk kan Pak? Lagi ngolah nilai untuk kelas 9 anak-anak kan mau buat. Apa kita dulu Dila? Ben, ada yang bisa saya bantu nih. Nah, biasanya kan ke kantor. Nah, kalau saya memang sengaja dulu ini kan sambil santai. Iya, jadi saya tuh gimana ngomongnya Pak ya? Saya butuh teman curhat, intinya seperti itu. Kebetulan saya melihat sosok Pak Ayat sebagai guru penggerak, juga bisa sebagai abang saya, bisa memberikan solusi mungkin untuk masalah saya. Oh gitu. Masalah Iya, masalah berkaitan dengan pembelajaran. Bu Dila ngajar apa? Ini kan dari awal ya Pak Ayat ya. Iya. Jadi kan gini, basic saya tuh matematika. Tapi berhubung jam matematika di sini sudah penuh, saya dapat tugas tambahan untuk mengajar karya. Oh gitu, ya. Memang ada seniman dan untuk membantu prakarya karena guru kita kan. Jadi kan seperti kebanyakan orang juga pasti tahu kan Pak Ayat, kalau misalnya matematika itu kan ilmu yang pasti. Sementara prakarya itu harus banyak membacanya, harus banyak kreativitasnya. Jadi itu yang sedikit mengganggu pemikiran saya. Bu Dila ngajar prakarya di Kelas 7. Sekarang karena Bu Dila kan basicnya matematika ya. Memang di kelas 7 itu berarti anak-anak baru sesuai dengan prakarya, anak-anak masih berkarya. Berkarya itu ada beberapa kali proses kreativitas barang atau benda atau mungkin kreativitas dalam bercocok tanam. Nah, sekarang saya tanya Bu Dila, waktu di kita kan pernah mungkin pada saat SMP atau SMA, mungkin ada hal-hal yang Bu Dila atau pernah kita pelajari itu mungkin bisa jadi referensi kita coba memori hal seperti itu bisa kita ingat lagi ya, karena itu membantu kita sebetulnya. Jadi saya dari yang Bu Dila sampaikan permasalahannya ya, kenapa karena guru ini harus serba bisa. Guru harus serba bisa, memang dituntut untuk bisa mengajar lebih dari satu situasi sekolah kita ya. Sekarang saya tanya sama Bu Dila, kita harus bisa memaksimalkan potensi yang baik yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di sekolah. Ada nggak gambaran yang terpikirkan sama Bu Dila untuk menghadapi masalah kita ini? Mungkin itu tadi salah satunya kan tadi saya sampaikan, ada ulang-ulang lagi memori sekolah. Sekarang itu ada nggak hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan? Berpikir, ya kenapa saya lakukan seperti ini ya? Ada nggak kira yang bisa kita lakukan atau terpikir sama Bu Dila? Coba saya mau tahu dulu. Kan Pak, selama ini saya udah melakukan usaha ya untuk membantu proses pembelajaran, memahami materi prakarya. Contohnya saya udah buka dari Google, terus membaca juga di perpustakaan. Terus kebetulan juga guru prakarya di sini ada, saya sharing sama beliau. Atau kan sekarang juga ada tuh MGMP, komunitas ya? Iya, komunitas. Jadi kan kemarin saya ikutnya cuma di matematika saja. Mungkin saya tuh kayak berpikiran apa bisakah saya juga bergabung di komunitas prakarya. Nah, sekarang dari hasil pemikiran Bu Dila,
kan udah tergambar nih apa yang akan Bu Dila lakukan atau mungkin udah dilakukan, mungkin belum maksimal kan, seperti ya di pustaka kita bisa manfaatkan kan, apalagi di sekolah kita ada wifi, bisa kita berbagi, mencari informasi, bisa dengan membaca buku pustaka yang ada prakaryanya, baik kelas 7, kelas 8 atau kelas 9, atau mungkin buku-buku yang ada di toko buku seperti di Gramedia atau di toko buku sejenis lainnya. Nah, apalagi ada Pak Jali. Memang Pak Jali kan ngajar prakarya mungkin karena terlalu banyak ya, karena sekolah kita kan termasuk rombelnya padat. Dan ada Bu Dila kan membantu. Nah, itu kan bisa dijadikan membantu kita dalam arti kata mungkin untuk diri kita pribadi dan bisa kita sharekan ke anak. Nah, itu solusi yang udah terpikir sama Bu Dila. Nah, sekarang hal-hal seperti itu yang Bu Dila itu apakah sudah Bu Dila lakukan untuk jumpai Pak Jali? Kalau untuk jumpai sharing dengan Pak Jali itu sudah dilakukan. Tinggal komunitas, untuk masuk ke komunitas itu, kadang di komunitas itu kan kita bertemu dengan guru-guru prakarya di sekolah lain. Betul. Nah, itu yang belum saya lakukan memang Pak. Apalagi di sekolah kita ini kan mungkin bisa kita cari dengan sekolah-sekolah yang berdampingan ya, apakah mungkin bisa ke sekolah SMP Madani dengan SMP 17 atau 32 yang tidak terlalu jauh lah, masih berkaitan, atau sama yang dekat SMP 8 yang masih dalam komunitas yang di kecamatan sekolah. Nah, itu bisa kita jumpai. Sekarang siapa sih kira-kira, ada nggak yang bisa Bu Dila ajak kerjasama? Ya kalau untuk kerjasama kayaknya bisa dengan Pak Jali, ya kan, Pak betul. Jali, sama mungkin bisa minta bantuan sama ketua pustaka ya Pak. Tuh kan bagus tuh Bu Yeni ya. Karena kan beliau yang tahu buku-buku apa saja yang terdapat di pustaka. Baik itu ya buku-buku referensi ya. Iya. Referensi cetak karya atau buku keterampilan. Jadi kita harus berpikir mengembangkan, kita tidak bisa mengikat, kita hanya sebatas mengajar ilmu itu hanya untuk terbatas tertentu. Tapi karena ini prakarya ini skopnya luas sekali, bisa masak, karena itu basic anak tuh suatu saat kita berharap mungkin bisa jadi koki atau bisa berjualan bisnis online kan, atau mungkin bisa jadi chef atau dan lain sebagainya, atau mungkin bercocok tanam. Jadi itu termasuk keterampilan atau prakarya yang diperlukan dalam kehidupan anak-anak. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa dengan melalui Pak Jali, mungkin melalui saya kan ini udah dalam salah satu bentuk kita sharing. Iya. Melalui kita sharing, melalui dengan Bu Yeni sebagai penjual pustaka di sekolah. Bagi Bapak guru penggerak kan siapa tahu ada kawan-kawannya Betul, yang bisa kan membantu. melalui itu kan nanti mungkin saya bisa bantu arahkan ke guru yang mana, atau ketemu ada kawan bisa arahkan. Yang paling penting adalah nawaitu kita sudah ada niat untuk mau mencoba. Nah, karena kalau niat itu ada, kita bisa lakukan. Nah, itu suatu hal yang bagus. Tapi kita hanya niat, tidak ada akan kita lakukan, berarti kurang maksimal. Nah, menurut saya seperti itu dunia, Bu Dila. Mudah-mudahan apa yang permasalahan Bu Dila hadapi, solusinya ya bisa dilaksanakan, dan saya yakin dan percaya bahwa kita tuh bisa dan tidak, walaupun memang kita manusia ini serba ada keterbatasan, ada kekurangan, tapi yang kekurangan itu dijadikan suatu cambukan atau suatu dorongan kita untuk lebih baik. Seperti itulah Bu Dila yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, agak tenang sedikit pikiran. Makasih banyak ya Pak Ayat. Gak sia-sia jadi guru penggerak. Makasih ya Pak Ayat, saya pamit ke kelas dulu ya. Saya lanjutkan ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.